wah pembunuh, jangan kabur lu ya. Oh Perong. Perong ketangkep. Alhamdulillah udah ketangkep dia. Iya kebetulan Perong itu katanya kakak saya katanya. Iya, nah ini. Nah kalau sekarang nih di Cirebon seramai apa sih kasus ini? Kalau kita tahu di mana lokasi sekolahnya, lingkungan tempat bergaulnya di mana, tempat nongkrong lah ya istilahnya ya. Mungkin kita sama-sama bisa mencari tahu. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, untuk pertama kalinya di podcast aku ini kita ngobrol tentang yang lagi viral. Ini kasus pembunuhannya Vina. Secara pribadi aku turut bersimpati kepada keluarga yang tinggalkan dan juga kasus yang lagi berkembang. Dan ini kan lagi jadi pusat perhatian warga Indonesia ya guys ya. Dan salah satunya nih ada yang salah kena sasaran. Ada Rama di sini. Halo Kak. Thank you banget udah hadir di sini. Saya terima kasih. Kemarin aku saya diundang ke sini. Iya, di FYP ada lihat Rama. Iya. Karena salah satu pengacara terkenal kan sempat mention bahwa salah satu tersangka yang belum ketangkep adalah anak dari mantan Bupati Cirebon. Iya betul. Walaupun dia nggak nyebut masa jabatannya, nggak sebut namanya, tapi kebetulan papanya Rama kalau nggak salah mantan bupati ya. Iya, kalau pada saat penjabat. Pada saat penjabat dan juga namanya kebetulan mirip ya. Iya, Dani katanya. Dani. Nah, tapi kalau boleh tahu, Rama sendiri tahu nggak sih kasus itu tahun 2016? Dari kecil di Cirebon kan ya? Dari kecil itu sempat pindah-pindah. Jakarta, Cirebon, Jakarta, Cirebon seperti itu Kak. Jadi pada tahun 2016 itu saya itu masih kelas SD kelas 6 ya. Jadi saya masih di bangku SD kelas 6 dan saya nggak tahu apa-apa sih tentang kasus itu. Tapi waktu itu di Cirebon posisinya? Iya, posisi waktu itu di Cirebon 2016. Tapi waktu itu belum tahu apa-apa ya? Belum tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Iya. 8 tahun lalu ya? Iya. Kan waktu itu heboh banget tuh di Cirebon. Sosmed nggak se-booming kayak sekarang mungkin kayak dulu nggak terlalu gila-gilaan kayak sekarang gitu ya. Cepet beredarnya. Kalau dulu kan nggak seperti itu gitu. Iya. Dan baik lagi dulu kan masih SD ya, belum terpapar sosmed lah ya. Iya, belum bisa jadi geng motor. Oke, tapi kan sekarang nih geng motor. Oke, tapi kan sekarang di FYP ini banyak sekali yang mungkin nganggep bahwa Dani adalah Ramadhani yang sekarang ini. Nah, awalnya kamu tahu tuh gimana kalau kamu tuh ikut dikena salah sasaran? Jadi awalnya itu bisa salah sasaran itu ada teman kayak ngasih tahu saya, kayak ngirimin link gitu, link baik Instagram maupun TikTok gitu loh. Lu viral nih Ram, katanya. Viral kenapa gitu loh, katanya lu jadi pembunuh gitu. Ah nggak nyambung lu gitu kan. Saya bercanda, gila lu katanya gitu lah, kayak bercanda teman-teman aja kayak pada umumnya gitu. Enggak, ini serius gua nggak bercanda gitu. Ya udah mana linknya gitu. Terus saya tonton, kayaknya nggak bakal viral juga gitu loh. Udah biasa juga lah dituduh-tuduh yang enggak gitu. Saya diemin aja 2 hari, 3 hari, tiba-tiba booming gitu. Wah, tambah kemana-mana. Tiba-tiba ada yang ngechat DM Instagram, tiba-tiba ada yang ngechat WA gitu loh. Ini nomor tahu dari mana? Saya juga bingung gitu. Dapat tuh nomor kamu? Iya, dapat. DM dapat semua. DM dapat semua, pembunuh lah, apalah, bla 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 kayak gitu. Apa yang paling parah? Ya mungkin kalau paling parah ya dijauhi teman-teman. Teman-teman mungkin ya saya nggak bisa menyalahkan 100% kepada teman-teman. Ya takut kan emang boleh gitu ya kayak. Dia mungkin takut bener atau enggak gitu loh. Ini sebagai pembunuh gitu. Takutnya kalau dia deket dengan saya juga nanti dicap sebagai pembunuh gitu kan. Saya juga nggak menyalahkan teman-teman saya gitu. Pasti dari orang tuanya juga suruh menjauh dulu lah, karena kan lagi ini nggak tahu lah bener atau enggak gitu kan. Nah terus waktu pertama kali viral nih, perasaan Rama sendiri seperti apa? Viral ya ngenes ya kayak. Viralnya kayak gini ya? Kayak nggak ada kasus lain aja, maksudnya kasus baik gitu loh, berprestasi kah apakah gitu, malah kasus pembunuhan gitu. Kalau orang tua sama keluarga tahu dari mana awalnya? Apa gimana? Awalnya itu pada nyerang akun Instagram mama ya. Tiba-tiba, oh ini ibunya pembunuh nih katanya, kok ibunya
anaknya pembunuh kok ibunya bisa jadi wakil bupati gitu. Kok anaknya pembunuh kok bisa jadi wakil bupati, ibunya kok masih kok nggak malu gitu. Ah, nutup-nutupin nih ibunya gitu. Tapi karena saya dengan mama saya kayak nggak ngerasa bersalah, jadi nggak ambil pusing gitu loh Kak. Jadi nggak usah kayak terlalu stres gitu. Jadi kita balesin aja komen-komenannya gitu. Kalau merasa terbuli atau tidak ya pasti merasa terbuli gitu ya. Kayak di lingkungan sekitar, kalau keluar kemana-mana itu kayak selalu ditanyain pembunuh lah, inilah, itulah. Pernah teriakin juga? Iya pernah, jadi kayak di mall waktu itu saya kayak ada orang nggak kenal gitu, wah pembunuh jangan kabur lu lah, kayak gitulah. Tapi ya saya hiraukan aja, udahlah nggak peduli gitu ya. Mungkin sasarannya bukan saya, mungkin emang ada orang lain di situ gitu. Jadi positive thinking aja, jadi saya pulang aja gitu. Iya. Tapi kan ada, maksudnya semakin banyak kamu bilang, maksudnya klarifikasi gitu kan, itu kan tapi tetap aja banyak orang-orang yang nggak nonton klarifikasinya, atau mungkin nggak lihat mama kamu udah bales komen di Instagram juga ya kan, tetap bakal ada yang kayak gitu kan sampai nanti reda sendiri kan. Tapi kenapa akhirnya kamu milih untuk ya udahlah klarifikasi daripada diem aja? Ya karena satu Kak, kenapa saya harus klarifikasi ya karena kasihan juga kan netizen kan digiring opininya kan. Kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada netizennya gitu. Yang menuduh saya, kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada mereka, karena kan mereka ini kan digiring opininya oleh beberapa akun media gitu yang nggak bertanggung jawab. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada netizen yang nuduh-nuduh saya gitu. Iya benar. Tapi kamu tahu nggak siapa yang pertama kali mungkin, oh ini anaknya mantan wakil bupati yang ini nih gitu? Akun pertama yang mungkin nyebarin hoax itu? Akun pertamanya ya? Kurang tahu sih kayak, tapi saya saya nge-scroll FYP gitu, tiba-tiba dibikin JJ ini pesona pembunuh lah, apalah kok pesona pembunuh kok nggak nyambung gitu. Apa sih ini, kayak aneh aja gitu. Jadi sempat saya balesin, ini dapat fotonya dari mana gitu loh. Kamu balas-balasin juga? Iya, saya balas-balasin, dapat fotonya dari mana, katanya nggak usah banyak bacot lu pembunuh gitu. Kocak banget. Oke, ada ini nggak rencana mungkin untuk ngelaporin ke pihak berwajib? Kalau untuk ngelaporin kita sama sekali tidak ada ya. Buat apa juga gitu ngelaporin. Saya cinta damai aja lah sama keluarga saya, mama saya dengan saya gitu loh. Orangnya lebih legowo aja gitu loh. Saya dengan keluarga itu tipenya tipe orang yang legowo aja, yang udahlah gitu loh. Kita maafin aja lah, kita berdamai aja lah gitu loh. Karena lebih enak gitu loh berdamai gitu loh. Suasananya tentram gitu kan. Gak ada permusuhan lagi. Kita sekeluarga tuh lebih seneng kayak gitu. Ya soalnya kan gimana ya, kan 3 orang ini belum tertangkap. By the way yang satu udah tertangkap kemarin. Iya, alhamdulillah. Iya, yang di Bandung. Sisa 2 lagi. Oh. Sisa 2 lagi. Yang ketangkap siapa? Egi yang ketangkap. Oh, Perong yang ketangkap. Alhamdulillah udah ketangkap dia. Iya, kebetulan Perong itu katanya kakak saya katanya. Iya, nah ini juga setelah kamu kemarin klarifikasi di TV One juga aku lihat komen-komennya, katanya bukan kamu. Iya. Bukan anak ibu yang ini katanya. Katanya kakak saya kok yang dibawa cuma 1. Terus dalam hati aku, lah kan emang yang lu tuduh yang namanya Dani. Ya kan? Padahal kakaknya juga tadi aku ngobrol ternyata belum juga di umur yang dicari sama polisi. Iya, betul. Yang umur polisi kan kalau nggak salah 30, 31 sama 29. Ini kakak tertuanya tuh baru 26 tahun. Nah, ini untuk pertama kalinya di sini. Ini kakaknya mau klarifikasi juga ya, karena ini udah mulai mengganggu juga nih. Kita panggilkan deh kakaknya Kak Ramadan ini. Oke, dia udah muncul di hadapan aku nih ya. Ini ada Rama dan juga kakaknya yang pertama. Ini Kak Robi. Halo Kak Robi. Halo Kak. Thank you for coming ya dari Cirebon tadi pagi. Thank yang you, mungkin sekarang dikena di komen-komen setelah Dani kemarin klarifikasi, bukan yang ini Bu yang kita maksud, tapi kakaknya katanya. Dikorin semua dong kakaknya nih. Jadi, Bang Robi ini nih, Kak Robi ini nih kades di Cirebon ya. Cirebon ya. Dan sekarang umurnya berapa?
Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Iya, 26 Berarti kalian tahun. tuh sebenarnya berapa bersaudara sih? Aku 4 bersaudara sebetulnya, Kak. 4 bersaudara. Ya, 4 bersaudara. Aku yang pertama, yang kedua itu perempuan. Nah, yang ketiga itu laki-laki yang namanya ada prima-primanya juga. Yang disebut Prima Raisona itu. Jadi sama Dani itu kebetulan ini Mas Rama sama si Mas Prima. Sebetulnya dipanggilnya bukan Prima ya, tapi dipanggilnya Reza ya. Cuman karena ada nama Primanya jadi dikait-kaitkan dengan salah satu DPO yang namanya Prima Raisona itu, begitu Kak. Oh, kebetulan yang ketiga pun namanya ada yang mirip sama DPO-nya. Ya, betul. Namanya sama jadi kami juga. sekeluarga Jadi dua-duanya ada hubungannya, namanya mirip-mirip. Ada kemiripan nama, Kak. Waduh, ini kebetulan yang ketiga belum bisa datang ya guys ya. Cuman nih secara logika aja kalau Mas Robi itu lahir tahun 97 ya? Iya, bulan Juli, Kak. Bulan Juli. Iya. Berarti saat itu masih saat itu kejadian bulan Agustus ya, Kak ya. Berarti kurang lebih umur 18 tahun 18 ya. tahun. 18 tahun ya, dan sekarang aku lihat di DPO sebenarnya ini cari itu 29, 30, 31 ya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Which is itu jauh banget ya umurnya ya. Kalau dari klasifikasi usia sih harusnya jauh ya, Kak. Iya. Cuman cocok logi netizen kan semua dicocok logikan dari nama, terus kebetulan ada foto salah satu DPO juga yang dimirip-miripkan gitu ya, yang menurut saya sih kayaknya sih nggak mirip gitu ya. Tapi ya namanya netizen ya, kita harus apresiasi itu dulu lah. Benar. Sebenarnya kalau misalkan semua otaknya tuh udah kayak oh ini tuh yang nggak mirip pun kelihatan mirip. Iya. Terus kalau kita lihat komen-komen yang mungkin mojokin Mas Robi, kalau kita ngerasa udah panas, netizen tuh udah pasti oh iya bener nih, padahal tuh kan sebenarnya nggak mirip ya. Iya. Nah tapi kan nama-nama dari kakaknya Mas Rama ini kan baru muncul setelah Mas Rama keluar nih. Betul. Gimana tuh, kaget gak sih? Cukup kaget sih sebetulnya, Kak. Tapi ya karena sebelumnya waktu muncul nama Dani itu kebetulan saya selaku kakak yang paling tua ya, yang selalu mengawal Rama ini begitu loh, yang selalu menenangkan dia terhadap perlakuan-perlakuan yang mungkin kami sudah menganggapnya lebih ke arah bullying ya, Kak ya. Karena kami ini sangat concern sekali terkait masalah bullying. Dan di Cirebon sendiri ya seperti halnya kasus Vina ya, itu dimulai dari awalnya bullying dulu, Kak, seperti itu. Jadi kami bagaimanapun caranya, apalagi ini adik kami sendiri, kami melindungi lah korban-korban bullying, jangan sampai suatu saat nanti ke depan karena dia sudah merasa terbully, mungkin dia bisa menjadi pelaku bullying juga, seperti itu, Kak. Iya, benar-benar. Dan ternyata kena juga ya, Mas ya. Iya. Tapi untungnya udah lebih dewasa ya. Iya. Oke, nah ini katanya mana nih akte kelahiran ini semua dibawa nih, akte kelahiran dibawa, ijazah dibawa, jadi udah pasti benar ya. Nanti kita akan tampilin juga ya di layar ya. Tertulis bahwa ini tahun 97 lahirnya, berarti sekarang masih 27 tahun, 27 ya bener 26, ya? 26, belum ulang tahun. Jalan 27 iya, ya, jalan hebat, 27. 26 tahun udah jadi kades ya. Ini namanya Satria Robi Saputra, ya kan? Terus nggak ganti kan dari lahir? Insya Allah enggak, Kak. Karena itu aku bawa dari mulai akte lahir sampai dengan ijazah SMA. Oh iya. Ya. Ini kan akte lahir lama juga kan, nggak bisa ganti juga kan? Iya. Oke, nah kalau yang Prima lagi sibuk apa sekarang? Kalau Reza Prima namanya sebetulnya itu adik kami yang ketiga, kelahiran tahun 2000, Kak. Tahun 2000. Sekarang itu lagi pendidikan di Akademi Militer. Oh, lagi akmil. Yes, itu. Iya. Oke. Nah, tapi kalau ini kan sekalian ini kan kades di Cirebon nih. Iya. Jadi mungkin Rama belum terlalu terpapar dengan kasus Vina. Nah, sebenarnya tuh gimana sih? Mungkin tahun 2016 dan sekarang tuh hebohnya seperti apa sih di Cirebon? Ya. Jadi 2016 itu kebetulan saya itu 2015 itu merantau, Kak, ke Jakarta karena kuliah di Jakarta. Tapi 2016 itu suka pulang pergi ya, namanya masih punya orang tua di sana, suka pulang pergi. Dan untuk kasus Vina ini sendiri waktu itu yang kami dengar itu persoalan pembunuhan memang ya, awalnya pembunuhan. Dan lebih terdengarnya itu karena dulu mungkin netizen gak seramai sekarang ya, isu-isunya itu terdengar hantu Vina waktu itu. Jadi ada sosok hantu yang meninggal di jembatan ya, nama jembatannya itu jembatan Talun, Kak, di Cirebon, yang katanya merasuki arwah
seseorang dan bicara terkait kasus pembunuhannya. Itu kami sempat mendengar gitu Kak. Cuman pada saat itu karena media nggak seramai sekarang ya pada saat ditemukan pelaku yang 8 pelaku itu lantas dihukum dan diadili ya kami mungkin sudah nggak ada sudah nggak terlalu ya? Betul gitu Kak. Jadi sudah nggak terlalu fokus ke berita itu ya udahlah berarti sudah clear ya anggapan kami. Nah termasuk ke yang 3 DPO itu pada saat itu tidak ramai Kak. Kami tidak terlalu ramai mendengar, terutama warga di kota Cirebon ya tidak terlalu mendengar bahwa adanya 3 DPO gitu loh. Karena waktu itu kami hanya concern masalah itu ya kalau teman-teman tuh taunya hantu Vina gitu. Nah kemarin difilmkan kebetulan saya dengan istri itu salah satu orang yang cukup awal menonton juga. Oh gitu. Iya dan ternyata shock juga ya ternyata seperti ini gitu loh. Narasi-narasi yang dulu sempat digaungkan gitu pada tahun itu ternyata seperti ini gitu loh gambarannya gitu. Dan kembali digaungkan sekarang setelah yang nonton banyak. Betul, ini Kak. Heboh lagi. Betul. Semua kena ini ya, sasarannya ya. Makanya judulnya salah sasaran itu. Salah sasaran, benar. Tapi itu kan ujian dari Tuhan ya. Ya pasti nanti dikasih sesuatu yang lebih positif lagi. Amin. Gitu kan. Sekarang juga masalahnya kades juga ya. Iya. Oke. Nah kan Kak Robi ini kan kades. Nah rakyatnya gimana nih warganya? Ya 1-2 sih ada yang sempat bilang ya Kak ya, karena kita tidak bisa mempengaruhi substansi daripada pikiran orang masing-masing ya. Bener. Tentunya isu yang digiring ini akan membawa opini-opini yang tentunya berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa suatu ini suatu hal yang ajaib ya, sosok yang misalnya orang yang diduga sebagai pembunuh bisa terpilih ya. Kalau kades itu kan dipilih langsung oleh masyarakat ya, seperti proses pemilu seperti itu. Kok bisa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah yang sudah mengenal kami cukup dekat ya tentunya menangkas isu-isu tersebut Kak. Karena pada 2016 itu mungkin Cirebon itu kota kecil Kak ya. Jadi circle-nya itu akan sangat terlihat. Jadi kalaupun kita ditanyakan sebetulnya siapa sih pelaku-pelaku DPO ini, karena circle kota Cirebon itu kecil. Kalau kita tahu di mana lokasi sekolahnya, lingkungan tempat bergaulnya di mana, tempat nongkrong lah ya istilahnya ya, mungkin kita sama-sama bisa mencari tahu gitu loh Kak. Sebetulnya tanpa dengan cocok-cocok login netizen seperti itu. Karena lingkungan kota Cirebon tuh kecil gitu. Sebenarnya berarti kalau saat itu sebenarnya mudah lah ya. Sebetulnya sih sangat mudah Kak. Circle ya. Ya karena itu apalagi sudah terindikasi oleh kelompok geng motor dalam tanda kutip ya, geng motor tertentu. Tentunya karena di kota itu kota kecil ya, circle-nya pasti akan sangat mudah dicari seperti itu Kak. Oke. Nah kalau sekarang nih di Cirebon seramai apa sih kasus ini? Tentunya karena ini dikait-kaitkan dengan tadi juga ada mantan bupati dan sebagainya ya. Jadi rame Kak dan yang jelas merambatnya itu bukan hanya soal Vina ya. Justru yang disayangkan oleh kami jadi justru merambat ke isu-isu politik dan sebagainya seperti itu. Karena ini kan tahun ini kebetulan ada pilkada serentak Indonesia ya. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan isu politik. Itu yang pertama. Yang kedua sih masyarakat di Cirebon ini justru sebetulnya kebingungan Kak. Karena banyaknya statement-statement yang bias daripada netizen-netizen ini yang mencocok-cocok logikan pelaku-pelaku DPO dan dengan orang yang disangkakan seperti itu. Kalau yang lagi berkembang sih sebetulnya justru kami ya warga di sana itu justru bukan kepada DPO-nya sih Kak. Sebetulnya lebih kepada sebetulnya ini kasus seperti apa sih alurnya gitu loh. Bener nggak sih? Apalagi dengan semalam di TV One tuh di catatan demokrasi itu munculnya dugaan daripada ada spekulasi baru yang mana si terduga pelaku ini yang sudah divonis ternyata korban salah tangkap juga. Jadi itu menimbulkan spekulasi yang makin liar lagi sebetulnya Kak kalau di Cirebon. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan DPO ini udah nggak ada atau jangan-jangan ini buatan dan sebagainya. Tapi itu kembali lagi spekulasi ya Kak ya. Kita nggak pernah tahu.
gitu. Kelihatannya sih sangat rumit ya kalau aku lihat-lihat di Iya. TikTok atau dimanapun, kayak ada yang salah tangkep lah, ada yang bilang salah satunya udah di luar negeri. Iya. Wah, itu banyak sekali dan banyak saya spekulasi ya. Iya. Ya kita berdoa aja semoga cepat selesai ya, dan Amin, sebenarnya Kak. udah 8 tahun tapi Iya. akhirnya kebongkar lagi dan DPO 3-nya dicari. Itu merupakan PR dari polisi lah ya. Iya. Ya semoga cepat selesai lah ya. Amin. Nah amin, mungkin Kak. dari Rama atau dari Kak Robi ada pesan-pesan nggak buat mungkin kasus ini dan juga teman-teman di rumah yang nonton? Boleh. Kalau dari saya sih yang pertama untuk para netizen, kita sangat mengapresiasi netizen membantu untuk mengungkap kasus ini. Karena sebetulnya kasus ini tidak bisa diungkap oleh hanya Polri saja kan, tapi mungkin dengan disebarnya pelaku DPO tadi bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri dan sebagainya. Yang kedua adalah harusnya dengan kasus ini kita sama-sama belajar bahwa sosok almarhum Vina adalah salah satu korban bullying. Jadi tentunya dalam mencari pelaku atau mengungkap kasus ini kita tidak boleh mengulang kembali korban-korban bullying selanjutnya, karena yang kita khawatirkan kita tidak pernah tahu. Kalau di film itu digambarkan sosok Vina itu dibully, diludahi dan sebagainya, bahkan salah satu korban bullying yang membalas aksi bullying tersebut, dan itu nyatanya menimbulkan korban ya, sampai dengan dibunuh dan diperkosa dan sebagainya. Jadi kami berharap betul bahwa kita serahkan ini kepada institusi Polri. Kita percaya bahwa Polri kita akan mengungkap ini dengan sebenar-benarnya, dengan terang benderang, dan tentunya kita netizen ya, masyarakat harus mendukung apapun itu. Dan tadi alhamdulillah juga sudah dapat informasi bahwa Peggy alias Peron katanya sudah ditemukan ya Kak ya, dan semoga itu benar pelakunya itu. Dan kami berharap juga Kak, karena kebetulan saya mempunyai anak ya, kami sudah mempunyai anak putra dan putri, jadi please stop bullying, karena jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Walaupun yang disangkakan itu salah, kan tetapi kita nggak tahu next step, mungkin anak-anak kita menjadi korban bullying selanjutnya. Mungkin itu Kak. Betul. Mungkin dari Rama? Mungkin kalau dari saya, secara garis besar saya ingin menyampaikan stop bullying, stop korban salah tangkap, dan stoplah hal-hal yang kayak yang saya rasakan ini. Jadi semuanya cukup di saya, jangan sampai ada Rama-Rama selanjutnya. Kayak itu aja. Oke, thank you banget ya. Ini juga netizen juga harus lebih teliti lagi, jangan asal main kabar-kabar hoax terus akhirnya ikutan cari profilnya dan akhirnya komen-komen pembunuh apa segala macam, karena kita nggak bisa menghakimi juga ya. Kalau emang belum terbukti ya kita nggak boleh menghakimi, dan kita serahkan semuanya ke Polri ya. Kita percaya semoga nggak salah tangkep yang pertama, terus nggak cuman gara-gara lagi viral terus kemudian cari kadang kan suka cari yang penting ada aja yang bersalah gitu ya. Semoga jangan, harus benar-benar yang memang melakukan ya, supaya dikasih efek jera gitu ya. Kita berdoa juga semoga masalah cepat selesai, cepat reda. Amin. Dan mungkin makasih banget buat Rama Terima dan juga kasih, Mas Robi sudah mampir ke sini. Sama-sama, Kak. Jauh-jauh dari Cirebon. Terima kasih. Semoga abis ini nggak ada lagi yang ngira kalian berdua bahkan bertiga sama Reza ya. Iya. Sukses selalu, bahagia Amin. selalu. Salam Amin. buat mama papa juga, dan salam buat Terima keluarga. kasih. Iya. Terima kasih. Thank you, Kak Reza.